Shalom, berjumpa lagi dengan saya dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat, dan pelajaran kita sudah memasuki pelajaran yang ketiga di triwulan yang kedua di tahun 2021 dengan judul Turun-Temurun untuk Selama-lamanya. Dan ayat intinya terdapat di dalam Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara-saudara, apakah yang dilakukan dosa terhadap ciptaan Allah? Apakah beberapa ciri daripada hamba Tuhan Nuh dan unsur-unsur apakah yang tercakup dalam perjanjian dengan Nuh, dan dalam cara apakah kasih karunia Allah dinyatakan dalam perjanjian dengan Nuh sebelum air bah? Lalu yang berikut, apakah perjanjian yang Allah buat dengan manusia setelah air bah ajarkan kepada kita tentang kasih-Nya yang universal kepada kita? Inilah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita pelajari di dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita pada Sabat ini. Baik, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Bapa kembali kami akan mempelajari akan kebenaran firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat mengharapkan kiranya urapan kuasa Roh-Mu yang kudus boleh menjadi bagian kami semua, sehingga kami dapat mengerti maksud Tuhan melalui pelajaran ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pelajaran yang pertama, pelajaran hari Minggu dengan judul Prinsip Dosa. Saudara-saudara, pada akhir pekerjaan penciptaan, pernyataan Allah adalah sungguh amat baik. Itu kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-31. Tetapi kemudian dosa masuk dan paradigma berubah. Segala sesuatu tidak lagi sungguh amat baik. Ciptaan Allah yang teratur telah dicemarkan oleh dosa dan semua akibatnya yang menjijikan. Pemberontakan mencapai tingkatan yang mengerikan di zaman Nuh atau pada zaman Nuh. Meskipun saudara-saudaraku Alkitab tidak memberikan kita rincian yang banyak, tetapi pelanggaran dan pemberontakan pada saat itu, pada zaman Nuh, jelaslah merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima lagi, bahkan oleh Allah yang pengasih, sabar, dan maha pengampun itu. Saudara-saudaraku, berdasarkan Kejadian pasal 3, Kejadian pasal 4, dan juga Kejadian pasal 6, di situ kita bisa melihat bagaimana dosa terus-menerus berkembang. Secara bertahap dosa menjadi lebih buruk, dan memang dosa cenderung bekerja secara demikian. Saudara-saudaraku, dosa itu tidak seperti luka, di mana luka dengan proses otomatis yang memang sudah ada di dalam tubuh dapat membawa kesembuhan. Sebaliknya, dosa jika dibiarkan saudara-saudara, tidak dimusnahkan, akan bertambah banyak dan tidak pernah puas sampai dosa itu membawa kita kepada kehancuran, bahkan kepada kematian yang kekal itu. Dan dosa itu, saudara-saudara, ada di sekeliling kita sampai sekarang ini. Saudara-saudara, Allah kita sangat membenci dosa. Tidak heran, segera atau nanti, dosa akan dimusnahkan. Allah kita, Allah yang adil dan penuh kasih, tidak dapat berbuat lain untuk atau menghadapi dosa tersebut. Saudara-saudara, walaupun Allah ingin menghapuskan dosa, ingat saudara-saudara, Allah juga ingin menyelamatkan orang-orang berdosa. Itulah maksud utama daripada perjanjian yang Allah buat, atau yang kita sebut dengan perjanjian Alkitabiah. Saudara-saudaraku, pelajaran penting yang pertama, pelajaran penting hari Minggu, bagaimanakah prinsip kerja daripada dosa tersebut. Saudara-saudara, prinsip kerja dari dosa adalah semua yang baik dijadikan tidak baik. Dosa menjadikan segala sesuatu menjadi lebih buruk yang membawa kepada kehancuran, bahkan kematian. Kita lanjut saudara-saudara, pelajaran yang kedua, pelajaran hari Senin dengan judul Orang Itu Nuh. Saudara-saudara, di tengah-tengah orang-orang di zamannya sebelum air bah, Nuh berbeda dengan mereka yang ada di sekitarnya.
paling tidak saudara-saudara di dalam Kejadian pasal 6 ada 3 poin khusus yang dinyatakan tentang Nuh ataupun ciri ataupun karakter daripada Nuh, hamba Tuhan itu. Yang pertama dikatakan Nuh adalah seorang yang benar. Yang kedua dikatakan Nuh tidak bercela. Dan yang ketiga saudara-saudara dikatakan Nuh bergaul dengan Allah. Dengan kata lain saudara-saudaraku, Nuh adalah seseorang yang memiliki hubungan yang menyelamatkan dengan Allahnya. Nuh adalah seorang yang dapat bekerja dengan Allah. Seorang yang mendengarkan apa yang Allahnya katakan. Nuh adalah seorang yang menurut apa yang dikatakan Allah. Dan Nuh adalah seorang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, Allah menggunakan Nuh untuk memenuhi tujuannya. Dan mengapa hamba Tuhan Petrus di dalam perjanjian baru menyebut Nuh sebagai pemberita kebenaran. Itu kita bisa baca di dalam 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-5. Lalu saudara-saudaraku, di dalam ayat yang ke-8 dari Kejadian pasal 6 yang merupakan ayat inti kita, di situ ada kata kasih karunia. Dan kata kasih karunia ini untuk pertama kali muncul dalam Alkitab. Dan jelas memiliki arti yang sama seperti ayat-ayat yang ada di dalam perjanjian baru. Di mana Allah kita yang penyayang itu mau menunjukkan kebaikan kepada orang-orang berdosa yang sesungguhnya tidak layak menerima akan kasih karunia-Nya. Jadi saudara-saudaraku, kita perlu mengerti bahwa meskipun Nuh tidak bercela, meskipun Nuh dikatakan orang yang benar, Nuh tetap seorang berdosa yang membutuhkan sesuatu kebaikan dari Allahnya. Nuh tetap seseorang yang membutuhkan kasih karunia daripada Allahnya. Artinya saudara-saudaraku, Nuh tidak berbeda dengan kita yang sedang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti Allah. Jadi saudara-saudaraku, sebagaimana dengan Nuh telah berusaha untuk mempunyai hubungan yang baik dengan Allah, bergaul dengan Allah, marilah saudara-saudara kita berusaha untuk hidup dengan benar dan tidak bercela dengan cara bergaul dengan Allah. Pelajaran penting yang kedua, pelajaran penting hari Senin, saudara-saudara. Pelajaran apakah yang kita dapat dari seseorang yang bernama Nuh ini? Saudara-saudara, pelajarannya adalah walaupun kita orang berdosa, tetapi kita harus apa? Berusaha untuk hidup benar dan tidak bercela dengan cara bergaul dengan Allah. Selanjutnya pelajaran yang ketiga, pelajaran hari Selasa dengan judul Perjanjian dengan Nuh. Perjanjian dengan Nuh. Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-18 di situ dikatakan seperti ini. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Saudara-saudara, dari ayat ini kita memiliki dasar perjanjian Alkitabiah yang Allah buat dengan manusia. Dalam hal ini Nuh. Di mana Allah dan manusia, Allah dan Nuh masuk ke dalam satu kesepakatan. Sebagaimana pelajaran minggu lalu, di mana kita tahu ada unsur-unsur di dalam perjanjian. Begitu juga dengan pelajaran kita yang ketiga ini, di pelajaran hari Selasa, ada juga unsur-unsur dalam perjanjian dengan Nuh. Yang pertama dikatakan ada unsur penurutan di pihak manusia. Di mana Nuh dan keluarganya harus masuk ke dalam bahtera. Mereka memiliki peran untuk dilakukan. Ada sesuatu yang mereka harus lakukan. Dan jika mereka tidak melakukannya, maka perjanjian itu akan rusak. Lalu unsur yang kedua, saudara-saudaraku, Allah berkata di dalam ayat itu, dikatakan, itulah perjanjianku. Dikatakan itu, perjanjianku. Saudara-saudara, dengan menetapkan kata perjanjianku dengan Nuh, di sini Allah ingin menunjukkan kasih karunia-Nya. Jadi unsur yang kedua adalah kasih karunia daripada Allah. Di mana Allah ingin menunjukkan bahwa Dia rela memulai untuk menyelamatkan manusia dari akibat dosa-dosa mereka. Singkatnya saudara-saudaraku, perjanjian ini analoginya seperti seorang yang jatuh dari kapal, lalu
seorang yang ada di atas dek kapal berkata kepada orang yang ada di laut itu bahwa dia akan melemparkan pelampung dengan tali sehingga dia dapat menariknya. Orang yang di atas dek kapal itu akan menariknya. Tetapi orang yang ada di air harus setuju dengan dalam tanda petik kesepakatan. Apa itu kesepakatannya? Pada saat orang yang ada di atas dek itu melemparkan pelampung dan siap untuk menarik orang yang jatuh dari kapal itu, orang yang jatuh dari kapal itu ia harus menangkap pelampung itu dan berpegangan pada pelampung itu, dan maka dia akan diselamatkan. Jadi saudara-saudaraku, dalam banyak cara begitulah perjanjian antara Allah dan manusia. Sehingga dengan analogi yang saya sangat senang dengan analogi ini, kita dapat mengerti. Analogi ini menolong kita mengerti konsep daripada kasih karunia yang ada di dalam perjanjian Alkitabiah tersebut. Jadi pelajaran penting yang ketiga, saudara-saudaraku, pelajaran penting hari Selasa, bagaimanakah pengertian unsur kasih karunia dalam perjanjian Alkitabiah. Saudara-saudaraku, pengertian unsur Alkitabiah daripada kasih karunia di dalam perjanjian Alkitabiah itu adalah Allah yang menyelamatkan kita, tetapi kita juga harus sepakat. Kita juga harus menurut dengan perjanjian tersebut. Kita lanjut pelajaran yang keempat, pelajaran hari Rabu dengan judul Tanda Pelangi. Tanda Pelangi. Saudara-saudaraku, di dalam Kejadian pasal 9 ayat 12 dan juga ayat 13, di situ dikatakan seperti ini, saudara-saudara. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dengan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Saudara-saudara, kita tahu konteks daripada ayat ini adalah satu perjanjian yang lain di antara Allah dengan, tidak hanya dengan Nuh, tetapi dikatakan di antara Allah dengan kamu serta segala makhluk yang hidup pada saat itu, yang terjadi setelah air bah sudah surut. Saudara-saudara, kita tahu apa yang dimaksud dengan busurku kutaruh di awan, itulah pelangi. Pelangi adalah fenomena alam yang luar biasa indahnya. Tidak heran saudara-saudaraku, bahkan sampai sekarang ini pelangi digunakan sebagai simbol untuk banyak hal. Mulai dari organisasi politik, sampai pada kelompok agama, grup musik rock, biro perjalanan, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, di dalam Kejadian 9 ayat yang ke-15, di situ dikatakan, mengapa Allah berkata bahwa pelangi akan menjadi tanda perjanjianku. Mengapa Tuhan mengatakan itu di dalam ayat yang ke-15? Bahwa Allah menggunakan pelangi menjadi tanda daripada perjanjiannya. Saudara-saudara, sungguh menarik. Karena Allah menggunakan kata perjanjian di sini, perjanjianku itu, dalam peristiwa ini, kata perjanjian di ayat ini berbeda, saudara-saudara, dengan penggunaannya, dengan penggunaan di tempat lain. Termasuk yang ada di ayat atau di pasalnya yang ke-6. Maksud saya di pasalnya yang ke-6 tadi. Saudara-saudara, perjanjian di pasal yang ke-9 ini adalah bersifat universal. Kalau di pasal yang ke-6 itu perjanjian Allah dengan Nuh secara pribadi yang ada hubungannya nanti keselamatannya dengan keluarganya. Tetapi di pasal yang ke-9 ini perjanjian yang bersifat universal, meliputi seluruh. Jadi maksudnya tidak peduli seseorang memilih untuk menurut Allah atau tidak, maka perjanjian itu akan tetap dilaksanakan. Ya, tetap dilaksanakan. Dalam pengertian kata perjanjian ini, kata perjanjianku yang ada di dalam Kejadian 9 ayat 15 ini, tidak digunakan sebagaimana kata perjanjian yang digunakan di dalam pasal-pasal sebelumnya ataupun di perjanjian-perjanjian sebelumnya. Manakala perjanjian itu berbicara mengenai perjanjian hubungan antara manusia, maksud saya antara Allah dengan pribadi seseorang. Dengan demikian, saudara-saudara, kata perjanjianku
di dalam Kejadian 9 ayat 15 ini menitik beratkan pada unsur yang tadi, yang kedua yang tadi, yaitu kasih karunia daripada Allah. Tidak menitik beratkan kepada penurutan. Sekali lagi ingat, di dalam perjanjian Alkitabiah, perjanjian yang Allah buat dengan manusia, dengan seseorang, itu ada dua unsur, penurutan dan kasih karunia. Tetapi di dalam perjanjian, di dalam Kejadian 9 ayat 15 ini, yang dititik beratkan hanyalah unsur kasih karunia. Jadi saudara-saudaraku, meskipun kata perjanjian ini tidak datang dengan kewajiban-kewajiban di pihak manusia, tetapi dengan adanya tanda pelangi yang dapat mengingatkan manusia secara khusus, ya, akan pentingnya kita untuk hidup di dalam penurutan kepada Allah. Jadi saudara-saudara, manusia mau menurut atau tidak, maka perjanjian yang ada di dalam Kejadian 9 ayat 15 itu, Tuhan dengan kasih karunia tidak akan lagi menurunkan atau membuat air bah. Itulah sebabnya ada tanda pelangi. Jadi pelajaran penting yang keempat, pelajaran penting hari Rabu, saudara-saudara, mengapa pelangi menjadi tanda dalam perjanjianku di dalam Kejadian 9 ayatnya yang ke-15. Saudara-saudara, pelangi menjadi tanda, bukan sesuatu yang luar biasa dari kasih karunia Allah. Karena perjanjianku yang ada di dalam Kejadian 9 ayat 15, tidak ada di situ unsur-unsur penurutan. Tidak ada kewajiban-kewajiban di pihak manusia. Artinya sekali lagi saudara, manusia menurut atau tidak, Allah akan tetap memenuhi perjanjiannya. Allah tidak akan membuat lagi air bah. Pelajaran yang terakhir, pelajaran hari Kamis dengan judul Hanya Nuh yang tinggal. Hanya Nuh yang tinggal. Kejadian pasal 7 ayatnya yang ke-23, di situ dikatakan, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup. Ini perlu digarisbawahi di ayat ini. Yang tinggal hidup dari semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Saudara-saudaraku, dalam ayat ini, Kejadian 7 ayat 23, kita menemukan penyebutan untuk pertama kali konsep umat yang sisa di dalam Alkitab. Kata tersebut dalam ayat ini diterjemahkan itu yang tadi, yang tinggal hidup. Dan kata ini berasal dari kata yang lain yang bentuk akar katanya banyak kali digunakan di dalam perjanjian lama, di mana idenya itu adalah yang sisa, ya, yang sisa disampaikan dalam ayat-ayat itu. Seperti contohnya ada di sini dalam sekolah sahabat kita ada 3 ayat. Yang pertama di dalam Kejadian pasal 45 ayatnya yang ke-7. Saya bacakan, di situ dikatakan, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk apa? Memelihara hidupmu. Jadi kata kelanjutan keturunanmu dan juga memelihara hidupmu harus digarisbawahi, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Lalu di dalam Yesaya pasal 4 ayat 3 dikatakan, dan orang yang tertinggal, perlu digarisbawahi yang tertinggal, di Sion, dan yang tersisa, ini juga perlu digarisbawahi, yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, ya, akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Lalu berikutnya di dalam Yesaya pasal 11 ayatnya yang ke-11 di situ dikatakan, pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya. Ini dia kata-kata sisa-sisa umatnya harus digarisbawahi. Saudara-saudaraku, pada ayat-ayat ini kata-kata yang digarisbawahi tadi, yang saya sebut digarisbawahi atau dibuat miring, itu dihubungkan dengan kata yang sama, yang tinggal, yang hidup, ya, yang tinggal hidup, yang terdapat di dalam Kejadian 7 tadi ayatnya yang ke-23. Jadi saudara-saudaraku, sekali lagi,
di Kejadian 7 ayat 23 itu, dan juga ayat-ayatnya yang tadi, Kejadian 45, lalu Yesaya 4, dan juga Yesaya 11 itu, kita dapat mengerti konsep satu umat yang sisa di dalam ayat-ayat ini. Sekali lagi saya mau katakan, melalui ayat-ayat ini kita dapat mengerti konsep daripada umat yang sisa tersebut. Yaitu satu kelompok yang Allah pelihara untuk tetap hidup, tetapi hidupnya itu untuk hidup sesuai atau menurut dengan perjanjian yang sudah disepakati. Dan pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, saudara-saudaraku, apakah dari pelajaran kita ini, dari cerita Nuh ini, dapat menolong kita bersedia menjadi bagian daripada umat yang sisa. Dan pelajaran pentingnya, pelajaran penting hari Kamis, pelajaran penting terakhir, apakah konsep daripada umat yang sisa itu? Saudara-saudaraku, konsep daripada umat yang sisa itu adalah satu kelompok yang Allah pelihara untuk tetap hidup, di mana mereka hidup itu untuk menurut atau sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Demikianlah saudara-saudaraku pelajaran kita pada Sabat ini, pelajaran yang ketiga. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Oleh karena tuntunan daripada kuasa Roh-Mu yang kuduslah, kami boleh mendapatkan satu pelajaran yang indah dari cerita hamba-Mu Nuh, seorang yang mau bergaul dengan Allah, sehingga hidupnya benar dan tidak bercelah, tetapi tetap membutuhkan akan kasih karunia Allah untuk keselamatan itu. Biarlah ya Tuhan, melalui pelajaran ini kami boleh siap menjadi seperti Nuh di zaman modern ini. Dengan demikian kami boleh menjadi kelompok daripada satu umat yang sisa. Satu umat sisa Tuhan yang Tuhan pelihara hidup di atas dunia ini untuk hidup menurut akan perjanjian-perjanjian yang kami sudah sepakati dengan Tuhan. Bapa di surga, memberkati kami semua dimanapun kami berada. Inilah seru doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.